Nah, udah gitu pas tengah malam, saya malam Jumat, saya ingat itu sekitar jam setengah 11 malam, masih di bawah jam 12 lah. Saya ngedengar ada perempuan nangis di dekat ladang itu. Ada perempuan nangis nih. Saya kayaknya suaranya semakin jauh gitu suaranya. Saya ngeliat tuh di dekat ladang itu ada perempuan pakai kebaya. Pulangnya itu ada orang kampung situ, namanya dia udah rumah tangga, mungkin dia rumahnya nggak jauh dari rumah si Abah. Nah, saya pulang sendiri. Nah, pas saya pulang sendiri, saya ngeliat tuh orang masih sore lah, kondisinya di setengah 10 gitu. Setengah 10 malam, ngeliat pohon itu ada perwujudan kayak raksasa gitu, berbulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gua Rizko. Nah, seperti biasa kita kedatangan satu narasumber. Jadi narasumber kita kali ini mau cerita tentang pengalaman beliau ketika beliau belajar suatu ilmu pengasihan nih di daerah Sukabumi. Jadi gimana keseruannya? Yuk kita sapa dulu. Di samping udah ada Mas Opik. Halo Mas Opik. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi Mas Opik pernah belajar ke satu wilayah di Sukabumi, ini ilmu pengasihan. Iya. Ini gimana nih? Sedikit cerita tentang di sana. Jadi sekitar tahun 2007 itu dulu, saya kan sedikit ada masalah lah dari Jakarta ini. Saya coba akhirnya direkomen sama temen, diajaklah ke Sukabumi. Daerahnya itu dari Parung Kuda kira-kira 4 jam perjalanan ke dekat kaki Gunung Halimun. Ada satu desa di situ, Om. Oh, oke. Nah, ditandu ceritanya nih, Mas. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian nih, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Tinggal mampir aja ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi nih, kita simak cerita dari Mas Opik. Sekitar tahun 2007 itu saya kan direkomen sama teman, diajak lah. Saya pengen belajar ilmu pengasihan, kayaknya hidup saya tenang, banyak masalah kan. Jadi berangkatlah saya sekitar subuh tuh sampai di Sukabumi itu sekitar jam 9-an lah di daerah Parung Kuda. Nah, dari situ saya naik mobil Mitsubishi angkot itu, kayak model angkot gitu yang buat travel tuh, sekitar 4 jam. Saat itu bayar murah sih, sekitar 12 ribuan. Kalau naik ojek, ngajar pakai ojek tuh sekitar 40 ribu gitu. Lumayan. Ah iya, jadi sampailah kira-kira di desanya itu, namanya Desa Pamampak. Itu masuk ada di situ orang dianggapnya abah lah, orang tua ini. Dia katanya orang bisa lah, orang pintar. Jadi si abahnya itu punya usaha tanaman cabai sama tomat. Ada 6 hektar di ladangnya itu. Nah, di situ di tengah ladang itu ada gubuk lah yang buat mungkin kalau tengah hari buat istirahat, makan siang apa istirahat pekerja kebun di situ ya, istirahatnya di situ, dipakai ibadah juga buat sholat. Nah, di dekat pinggir gubuk itu ada kali kira-kira kalinya itu adalah bangsa 10 meter lah itu. Ininya agak besar juga kalinya. Nah, akhirnya saya diajaklah ketemu sama si abah itu, diajak ngomong tujuannya apa. Saya minta istilahnya ketenangan sama buat ilmu pengasihan lah, belajar gitu. Nah, selesai ngobrol-ngobrol gitu ya, saya suruh tinggal di daerah situ. Ya udah, teman saya pulang. Teman saya malam itu juga pulang karena dia nggak mau nginep. Malam itu pulang, selesai pulang. Nah, saya dikasih pengarahan sama si abah. Saat itu saya suruh beli inilah persyaratannya sekian. Ya udah saya ikutin gitu. Nah, mulailah saya belajar di situ, disuruh puasa, disuruh istilahnya makannya diatur sama dia, kayak ini jangan terlalu makan yang bernyawa kata dia gitu. Jadi banyak kan makan yang
hasil kebun gitu, apa yang nggak bernyawa lah kayak ayam, ikan itu nggak boleh dulu gitu. Nah ya udah akhirnya setelah saya jalan hampir sebulan tuh, saya tengah malam tuh saya ngerokok depan pintu tuh, depan pintu. Pas ngerokok anaknya si Abah nih yang nomor 2 saya tahu, kok jam segini belum tidur. Emang kenapa Neng? Iya nggak takut, di sini kan habis ada yang meninggal tadi pagi. Nah emang kalau ada yang meninggal kenapa Neng? Soalnya kalau ada yang meninggal di sini katanya keliling kampung di situ. Iya, karena kalau di situ orang yang meninggal depan halaman rumahnya, kuburnya depan halaman. Situ. Jadi nggak ada pemakaman umum ya. Jadi yang dikubur udah di depan rumahnya itu. Gitu. Jadi, ya udahlah saya nggak lama. Neng masuk dulu ya. Ya udah dia masuk. Ya udah saya masih lanjutin ngerokok. Nggak lama, 1:30 saya ngeliat kayak kelebatan cahaya dari pohon-pohonan itu. Saya pikir ini cahaya bulan apa ini. Saya masih mulai tuh udah masuk 1:30, mulai hawanya kan dingin, nusuk gitu sampai ke badan, ini ke leher-leher, ke muka. Wah, udah tebel gitu, kayak merinding bukan tangan lagi, ke muka. Merindingnya. Ya udah. Wah, akhirnya saya putusin untuk masuk lah. Nah, besok pagi saya tanya sama Abah, emang kalau di sini orang kampung sini kalau ada yang meninggal, emang dia ininya keliling kampung. Ya kata orang sini sih begitu. Karena si Abah itu aslinya bukan orang situ, Om. Orang Tasik dia. Karena dia menikah sama si istrinya itu orang Sukabumi asli situ. Asli si Abah ini orang Tasik gitu. Nah yaudah akhirnya saya diajaklah ke kebun, ayo ke kebunnya dia ladang. Dia punya tanaman cabai sama tomat itu sekitar 6 hektar. Ya udah akhirnya Abah arahin, ya udah kalau kamu mau, kamu invest aja tanaman buat ikan gitu, buat merah ikan sama beli pupuk buat cabai sama tomat. Ya udahlah atur aja saya ini. Nah nggak lama saya lihat nih gubuk apa buat istirahat gitu posisinya. Jadi gubuknya itu di sana katanya si Abah sih buat istirahat apa buat makan siang orang-orang yang kerja di ladang Om gitu. Jadi dibuat ibadah juga, buat sholat zuhur, sholat asar. Nah itu saya ngelihatnya miris, kayaknya gubuknya itu agak kotor. Akhirnya saya putusin, udah kalau mau Abah rapihin aja lah, dibangun. Kamu mau ini udah nanti saya tinggal di situ nggak apa-apa. Yaudah kamu tinggal di situ. Akhirnya bikin lah, selesai pengerjaan kira-kira hampir 1,5 bulan lah. Jadi bagus tuh itu tempat rapi, yang penting udah diplester apa. Cuman di situ nggak ada lampu Om. Posisinya kita pakai lampu corong begitu. Kalau malam kan buat nyambungin kabel ke ladang itu jauh berapa ratus meter itu. Ya udahlah nggak apa-apa Bah. Jadi kalau udah 5:30 pagi juga udah terang katanya. Ya udah. Nah saya mulailah tinggal di situ. Itu istilahnya namanya gangguan penampakan itu macam-macam itu Om. Dari semacam kayak perwujudan macan kumbang gitu. Jadi dia wujudnya kayak manusia, bayangan hitam gitu. Saya lihat nih kayak bayangan tapi berwujudnya kayak macan kumbang hitam gitu. Langsung hilangnya melesat aja gitu. Langsung hilang. Sekejap mata dia langsung hilang. Nah, udah gitu pas tengah malam, malam Jumat saya ingat itu sekitar jam 10:30 malam, masih di bawah jam 12 lah. Saya ngedengar ada perempuan nangis. Di dekat ladang itu ada perempuan nangis nih. Kayaknya suaranya semakin jauh gitu suaranya. Jadi tadinya dari nangisnya dekat makin jauh gitu. Istilahnya kata orang tua dulu sih, kalau suaranya jauh dia dekat, tapi suaranya dekat dia jauh. Ya saya merinding di situ hawanya. Orang saya sendiri, posisi di situ kan saya sendiri, nggak ditemenin sama anak buahnya Abah. Malam Jumat lagi posisinya. Udah macam-macam aroma di situ. Cuman saya merinding, saya tahan karena kan posisi saya mau ngapa-ngapain nggak bisa di situ. Kebetulan istilahnya saya suka rokok habis. Yang ada saya bingung di situ. Suaranya kayak perempuan ini. Nah hari pertama itu saya dapat
gangguan begitu saya lupa cerita sama Abah. Kayaknya paginya kayak dilupain gitu. Untuk cerita gitu semalam. Nah malam keduanya lagi malam Sabtu ada juga kayak tapak orang jalan gitu. Suara ini serak kayak daun. Jadi orang jalannya jalan di daun gitu, daun kering gitu. Serak. Itu nggak ada perempuan nangis lagi. Cuman ada kayak suara harimau di situ. Kayak suara harimau. Jadi tapaknya ini agak-agak ini. Itu ya saya nggak semerinding yang malam Jumat itu. Ya biasa aja, saya pikir udahlah nggak usah, anggap aja saya nggak denger gitu. Ya udah, nah pas malam Minggu malam Minggu si Abah datang ke gubuk itu selesai tuh yang malam Sabtunya tuh gangguannya cuman kayak orang suara jalan di daun kering sama suara kayak harimau gitu. Jadi ada suara kayak macan gitu ngeraung di samping gubuk itu yang saya bangun. Setelah ada suara orang jalan di daun kering, udah gitu suara ini Om, suara macan itu malam Sabtu. Nah pas malam Minggu si Abah datang, kira-kira habis Isya lah jam 8-an si Abah datang, ngetok-ngetok ini. Nah ini buka, Pik, ini Abah katanya. Oh iya Bah, saya buka pintu. Gimana? Kamu udah siap belum puasa untuk hari Senin besok katanya. Karena saya suruh puasa itu 2 minggu Om. Karena saya mau belajar ilmu itu. Pengasihan itu. Iya pengasihan. Oh yaudah. Ya siap Bah. Yaudah kamu sekarang iniin dulu. Makan istilahnya diatur. Kondisi kamu sehat kan? Hari Senin insya Allah Bah sehat. Yaudah akhirnya si Abah itu masuk ini. Kamu merasa ini nggak di sini mau ditemenin apa gimana? Tapi kalau lagi puasa mah nggak boleh ditemenin katanya. Ya udah Bang nggak usah dah, nanti aja kalau selesai ini tirakat baru saya minta ditemenin sama si Akang lah. Oh ya udah Abah tinggal ya. Udah Abah tinggal tuh. Pas malam Minggunya sih nggak ada gangguan apa, biasa aja gitu kayak malam-malam ini normal lah. Saya juga tidur lelap ya. Nah malam hari Senin pagi malam Senin pagi ya. Hari Senin pagi tuh Abah udah nyiapin alat-alatnya. Saya suruh puasa hari Seninnya, malamnya tuh sahur tuh puasa. Nah udah mulai Senin nih saya dikasih rapalan tuh Om, rapalan. Nah udah masuk, singkat cerita nih masuk nih Om, udah 3 hari. Nah 3 hari si Abah datang lagi jam 8 malam, di situ ngobrol sampai malam. Nanti kamu jam 12 berendam ya di kali situ. Wah kata saya suruh berendam. Iya kamu harus berendam jam 12 malam. Ya udah saya ikutin, namanya arahannya begitu. Ya udah saya mulai berendam. Saya yang takutin ya kan bukan takutnya ada binatang buas ya, apa ular gitu ya. Apa buaya apa binatang lain lah yang beracun, itu kan bahaya. Kata Abah udah saya sterilin, pokoknya aman lah. Nah, kalau masalah ini udah dipagar lah istilah Abah gitu. Ya udah saya ikutin. Mulailah Om tuh saya jam 12 tank, saya berendam. Itu posisi airnya sampai mata itu. Kalau nggak saya ganjel batu mah udah minum tuh air kali tuh. Air saya ganjel batu jadi agak segini lah pas dagu nih. Ya udah akhirnya itu si Abah ngawasinya dari pertama masih kira-kira 10 meter, lama-lama tuh Abah tinggal. Udah Abah tinggal ya 1 jam saya di situ. 1 jam. 1 jam ditinggalin sama si Abah. Itu segala macem yang kayak kalau orang sholat tuh perempuan mukenah ya, itu terbang tuh di atas ini saya. Kayak itu sama nyelam tuh. Iya selama ini saya kan posisi di alam terbuka itu di kali. Jadi kayak mukenah terbang itu. Saya pikir burung apa itu, saya lihat sekelebatan gitu. Nah di sono ada suara raungan macan lagi apa ini emang bener ada makhluk apa ujian dari si Abah, saya bingung. Nah nggak lama tuh air kali tuh kayak gelombang laut, jadi kayak ngegulung gitu. Saya sempat tenggelam sampai kepala, itu tenggelam saya, dihajar sama ini. Itu kok gelombang, kan itu air kali biasanya juga tenang gitu. Ini kayak gelombang laut, jadi saya sempat kelelep. Saya pikir saya ke bawah anyut, ada banjir bandang apa gimana ya. Juga kelelep saya, basah, jadi emang baju emang udah kuyup. Ya udah akhirnya nggak lama 1 jam Abah datang, udah suruh naik kamu. Naik, ini salin baju kan saya andukan tuh selesai, baru dipegang sama si Abah nih belakang saya, ditepok, diurut. Ntar malam Jumat
ada rapalan lagi katanya. Ya udah selesai, terus ya udah kalau ada yang gangguan itu kamu inin aja, nggak masalah itu. Ya udah. Nah pas malam Jumatnya tuh si Abah bawa mawar merah sama 1 gelas air putih. Nah saya suruh sila, duduknya posisi saya sila, itu mawar merah itu dicemplungin ke gelas putih, ditutup sama topi peci buat sholat tuh. Nah inian leher saya ini agak ditarik, itu saya kayak nyawanya kayak melayang, kayak setengah pingsan Om. Posisinya wah udah suruh sila. Nah setelah saya itu udah mau kayak pingsan, yaudah itu 1 jam jangan dibuka ya kata Abah, topinya itu jangan dibuka, nanti 1 jam ini Abah balik. Itu saya bingung, mawar tadinya merah kok langsung berubah jadi putih. Begitu saya buka, itu saya yang buka loh, saya yang nutup, saya yang buka jadi putih. Kata Abah udah tenang, itu udah masuk ke raga kamu. Saya mikir apa iya apa enggak gitu. Gak yakin ya? Iya kayak yakin gak yakin. Sampai selesai itu besoknya Abah panggil saya. Pas di ladang itu kan ada kaca tuh. Coba kamu lihat tuh, wajah kamu ada yang berubah nggak? Saya bilang nggak ada Bah, biasa. Nggak ada, cuman orang yang lihat kamu. Saya di situ udah mulai agak, wah masa iya sih? Akhirnya mulailah malam setelah puasanya selesai, saya udah bebas tuh. Udah nanti ada lagi puasa lagi kata Abah. Kamu harus keluarkan biaya sekian lah, gitu. Oh yaudah, saya malam ini minta 3 hari ditemenin Bah sama anak buah Abah yang di ladang. Yaudah ditemenin lah. Saya cerita Om di situ, cerita cuman saya sedikit ya mungkin ceritain si Abah itu ya sama anak buahnya Abah. Rupanya anak buahnya Abah ini juga kayak ngeganjel, kurang suka sama Abah juga caranya Abah. Saya bilang Kang nanti bantu saya kalau mau pulang dari sini, kira-kira ada mobil jam berapa, sekitar habis subuh katanya. Oh gitu, kalau naik ojek, kalau ojek mah ya dari pagi jam 9 ada gitu. Karena kan itu perjalanannya jauh Om, karena posisi Gunung Halimun sama desa itu nggak jauh beda. Karena Gunung Halimun tuh terkenal angkernya luar biasa, pesawat jatuh aja nggak ketemu kan di situ. Itu kayaknya diselimutin gunung itu, aura mistisnya luar biasa lah. Nah mungkin jaraknya karena nggak jauh dari desa itu desa kayaknya luar biasa juga misterinya. Karena kita orang luar nih, orang di luar desa itu, orang Jakarta apa orang dari daerah mana, kalau kita sholat Jumat di situ, orang situ pasti tahu kita orang luar. Karena yang ibadah situ orang-orang situ aja. Cuma gitu. Warga setempat. Jadi orang pendatang apa dia pasti tahu. Nah akhirnya saya cerita lah tuh sama si Akang itu pas 1 malam itu. Malam kedua saya cerita. Nah setelah malam mau ketiga si Abah itu datang ketok marah. Nah si Akang itu disuruh nggak usah jaga. Yaudah kamu istirahat. Udah kamu malam ini tidur sendiri di sini. Nah udah gitu dia cerita lah Abah, kamu cerita apa sama anak buah saya begini-begini. Kamu jangan begitu, ngojol saya habis dimaki-maki sama si Abah itu. Saya pikir tuh apa sih Akang ini ngomong ya apa gimana. Saya pikiran enggak Bah, maafin saya Bah kalau saya salah lah, ada ucapan saya yang mungkin nyinggung Abah gini. Enggak, kamu di sini gak usah takut itu. Isyarat orang macul tuh, 1 paculan kamu ada bekasnya. Kamu udah saya kasih kok rapalan begini-begini supaya kamu nantinya buat bawa di hidup kamu bagus begini-begini. Oh saya mikir, yaudah Bah kalau saya salah saya minta maaf dah. Saya pikir kan kampung orang, saya takut terjadi apa-apa sama saya juga kan. Ya udahlah. Akhirnya pas paginya itu udah kamu lain kali jaga ucapan kamu. Iya Bah saya minta maaf. Dia si Abahnya keluar. Nah besok pagi ketemulah si Akang itu. Saya tegur, Akang sini Kang. Abah kan lagi katanya ke Parung Kuda, lagi ke pasar. Ya akhirnya saya ngomong sama si Akang, Akang jujur nih Kang, saya mau Akang cerita sama si Abah itu. Sampai sumpah dia, sumpah demi bawa nama-nama Tuhan kan, nama-nama yang di atas. Ya udah sumpah kalau saya ini saya nggak selamat begini-gini. Lah saya bingung karena kan kita berdua, kok bisa Abah tahu? Saya pikir oh yaudah akhirnya yaudah Akang saya nggak nyalain aku, enggak saya nggak cerita sama kok Abah bisa tahu ya. Nah itu kali mungkin. Nah begitu ini sih saya tanya pas setelah saya dari situ Om, itu
katanya yang disebut intel gaib ya. Jadi dia pasang kayak semacam anak ambar apa makhluknya dia tuh suruh ngedengerin pembicaraan kita gitu. Nah, yaudah akhirnya saya udah mutusin udah kayaknya nggak bener nih hari-hari saya di situ. Nah udah pas di malam Selasa tuh saya inget saya ngedenger lagi tuh tidur itu kan sendiri ngedenger suara perempuan nangis lagi. Perempuan nangis saya penasaran jadi rasa takut sama penasaran saya paksain malam itu saya keluar karena posisinya itu udah setengah 12 malam sih. Saya keluar saya mau bakar rokok di luar saya ngerokok. Saya ngeliat tuh di dekat ladang itu ada perempuan pakai kebaya ini lagi berdiri. Saya pikir nih apa ini malam mau panen atau gimana karena kan kalau panen di situ warga setempat tuh pada bakar obor nyabutin cabai sama tomat tuh itu rame tuh ada kala 20 orang lah pakai obor itu tanda. Tapi kan ini bukan malam panen tapi tuh ada perempuan pakai kebaya itu siapa saya bilang. Nah mulai tuh merinding tuh dari tangan semua sampai ke leher. Saya patokan saya gini kalau merindingnya udah sampai ke muka berarti ini bukan manusia saya bilang gitu. Itu perwujudannya perempuan pakai kebaya kuning itu mukanya samar lah gelap gitu. Oh saya udah nggak lama saya masuk tuh udah mulai merasa gini saya masuk saya kunci udah saya mikir tuh di dalam rebahan saya mikir nih perempuan bener apa ya saya bilang. Nah sampai pagi nah pas pagi saya tanya lah sama si Akang yang itu Kang itu semalam panen tapi kok ada perempuan emang ngeliat perempuan gimana perempuan pakai kebaya Kang kuning gini. Oh langsung si Akang itu diem udah mendingan ngobrol sama si Abah aja lah. Ya udah pas Abah itu saya mampir nih ke rumah Abah udah dari gubuk yang udah dibangun itu saya ke rumahnya Abah kan kira-kira ada bangsa 200 meter lah itu karena lewatin ini apa ladang itu turun ke bawah itu lumayan karena kalau kita jalan aja sebelah jurang masih jauh ada 300 meter itu. Makanya saya samperin rumah Abah. Nah emang unik di situ satu rumah itu depan halamannya bukan tanaman jadi kuburan pemakaman di situ. Jadi saya lewatin rumah orang itu lewatin pemakaman. Setiap rumah itu ada pemakaman mungkin keluarganya ya di setiap rumah ada pemakaman karena nggak ada pemakaman umum. Jadi ya dimakaminya depan ini halamannya dia di teras mereka gitu iya di halaman halamannya dia. Nah udah saya turun ke bawah tuh ke rumah si Abang, saya ngobrol di ruang tamu si Abang, bah gimana bah? Semalam saya lihat ada orang perempuan ini, akhirnya ya bininya si Abang itu nyaut, iya lah waktu 3 bulan yang lalu tuh sebelum di sini itu ada yang sakit, pekerjanya orangnya si Abah, rupanya bekas anak buahnya Abah tuh meninggal, mungkin dia punya penyakit paru-paru apa gimana, sakit meninggal, tapi masih gadis tuh perempuan, belum nikah. Meninggal sakit. Nah emang sih bukan saya aja yang lihat katanya sebagian orang kampung situ udah sering lihat dia. Kalau udah ini di atas sudah mau panen biasanya kan dipanen tuh paling duluan tuh rajin tuh. Nah itu dia jaga setiap ini pasti ketemu udah orang situ udah nemuin. Emang ngelihat saya ngelihat itu. Terus gimana ya katanya? Udah nggak apa-apa. Diem aja kalau ngelihat dia udah nggak usah diiniin gitu. Oh ya udah kamu tenang aja nih. Akhirnya sama Abah dibawain air kayak semacam air apa pokoknya ditaruh di aqua tuh kalau malam tuh. Jadi kamar saya yang di gubuk itu dikelilingin diseborin air itu deh. Mungkin dipikir kayak pagar betis kali ya supaya pagar gaib lah supaya nggak ada yang masuk gitu. Emang saya selama di situ sih yang saya alami namanya hewan tikus ular nggak ada yang pernah masuk Om. Di situ di gubuk itu nggak ada masuk gitu. Nggak ada. Cuman ya itu kalau suara-suara sebelumnya saya kayaknya perasaan kayak di belakang ini gubuk itu suara harimau yang raung itu sama perempuan nangis. Nah saya langsung berpikir di situ jangan-jangan nih perempuannya ini sih perempuan yang pakai kebaya ini gitu. Sosoknya dia gitu Om. Ya udah akhirnya setelah berapa lama ada hampir seminggu lah itu saya ini sama dia ya sama si Akang itu ngasih masuk tolong Kang arahin saya ajarin saya kalau di sini saya yang kurang tahu
mungkin ada di situ pantangannya gimana kan kita kurang tahu karena kita bukan warga situ. Ya udah akhirnya saya ngobrol sama si Akang, yaudah pokoknya kalau ini bawa aja garam kasar katanya di kamar sama bawang putih lah katanya buat syarat. Oh ya udah saya ikutin. Itu di luar Abah karena nggak ngasih. Ini Abah ini apa mau ngejebak saya di situ diserang siluman apa gimana? Saya juga karena saya ngeluarin dana lumayan itu Om di situ. Hampir lumayan gede pada saat 2007 ya 22 juta itu kan lumayan duit segitu. Kan lumayan. Iya, akhirnya uangnya habis itu nggak karuan. Sama dia kayak diolah tuh uang saya. Pada si Abah itu akhirnya dia izin lah 3 hari mau ke Tasik. Gitu, katanya ada keperluan mendadak. Nah, akhirnya saya nggak mau tidur di gubuk itu. Saya pulang ke rumahnya Abah, saya ini ya udah kamu ini aja di rumah aja, Abah mau ke Tasik. Ya udah saya di kamarnya yang anaknya itu 3 hari di situ. Nah, udah gitu ada saudaranya cerita lah, namanya ini ngasih tahu di sini kan udah ada ya 5 bulan ya. Karena saya selama saya tinggal di daerah situ hampir 8 bulan Om. Saya ngerasain banyak kejadian yang nggak di luar nalar lah. Yang pernah saya juga lagi malam Kamis atau malam Jumat, kayaknya malam Kamis dia. Jadi saya lewat habis cari rokok tuh, kan warung yang adanya di depan susah itu. Jauh. Iya jauh. Nah pulangnya itu ada orang kampung situ, namanya dia udah rumah tangga, mungkin dia rumahnya nggak jauh dari rumah si Abah. Nah saya pulang sendiri. Nah pas saya pulang sendiri, saya ngeliat tuh orang masih sore lah kondisinya di 9:30 gitu. 9:30 malam ngelihat pohon itu ada perwujudan kayak raksasa gitu berbulu. Saya pikir itu makhluk apa ya? Jadi berbulu matanya merah. Itu saya hampir jatuh ke jurang itu. Ngeliat jelas tuh. Ngeliat jelas itu. Kira-kira jaraknya hampir 10 meter sama saya. Badannya gede gitu. Jadi kesamar sama pohon. Jadi dia ketutupan pohon. Di situ pohon kan gede-gede itu Om. Jadi ilalangnya juga tinggi-tinggi, pohon gede. Jadi kalau saya mau ke rumah Abah turun. Nah ini posisi pas belokan dekat kanan kiri jurang nih. Jurang itu adalah hampir 100 meter kalau kita jatuh ya udah ke tanah kering. Paling kalau nggak kaki kita keseleo apa patah. Karena gelap jalan itu, cuman dibantu sama sinar bulan aja. Kita nggak bawa senter, ya nggak bawa senter, nggak bawa ini. Zaman itu kan HP-nya juga masih HP yang belum Android. Nggak semua ada flashnya. Iya, nggak ada flashnya, nggak ada senternya. Jadi saya ngeliat itu, saya kaget, kayak jantung saya kayak berhenti ini, kayak muka saya juga kayak ditengokin gitu, kaget. Badannya gede tinggi kayak raksasa, matanya merah, itu jelas. Tapi langsung di balik pohon itu langsung kayak wujudin gitu, kayak nampakin sebentar, buset, masuk lagi gitu. Sebentar tinggi ya, kira-kira tingginya ada kali bangsa 10-20 meter itu, gede tinggi itu. Raksasa, saya pikir apa itu. Saya lari itu sampai rumah Abah, lari nggak jalan lagi, lari kan turunan itu Om ke bawah. Kira-kira rumah dari tempat itu sampai ke bawah itu ada 20 meter itu saya lari ke bawah. Saya gedor rumahnya Abah. Kenapa kata ini? Udah, saya nggak bilang apa-apa. Nah pas paginya baru cerita sama si istrinya si Abah. Ya si emak, semalam saya gini, masa sih udah kalau di sini mah ini nggak usah ini nggak usah diiniin katanya. Emang udah biasa di sini mah udah dari kecil kayak ngeliat kayak gitu-gitu mah katanya. Oh makin nggak tenang lah suasana saya di situ. Selang udah mau berapa hari saya mau saya kan nggak selamanya saya tinggal di sini. Saya punya keluarga juga di Jakarta. Saya mau pulang gini-gini. Nah sementara modal saya di situ mah Abah belum pulang. Karena kita belum panen. Nantilah kalau panen, Abah pulangin separuh modalnya. Oh yaudah Bah, yaudah. Nah, sekarang Abah tuh udah pulang tuh dari Tasik karena Abah bawa kayak semacam sio yang buat sembayang orang Tionghoa tuh. Hiu. Iya hiu itu yang buat bakaran itu. Saya suruh bakar tuh, bawa tuh bakar di dekat ini tengah ladang situ yang dekat gubuk situ. Ya udah saya bakar lah di situ. Kalau tiap malam bakar aja kanan kiri 2.
Kalau saya pikir gitu, bukannya kalau bakar itu malah ngundang kan? Iya. Iya bukannya malah ngundang, katanya itu buat penangkal, tapi saya bilang mah ini kayak orang undang gitu. Jadi baunya tuh kan nyenggrak gitu baunya. Aduh, saya ikutin lah arahan Abah. Sionya itu udah agak malam tuh makin dingin tuh, bos. Saya kan sambil ngerokok di kamar. Nah tiba-tiba tuh hawa kayaknya itu panasnya luar biasa, kayak di open. Di gubuk itu panasnya luar biasa. Biasa kan hawa di tengah gunung itu dingin. Ini hawanya panas kayak di open. Saya ya memaksa saya untuk keluar. Akhirnya saya keluar pintu. Nah saya ngeliat lagi tuh perempuan itu. Ini jaraknya kira-kira 10 yang pakai kebaya tuh 10 meter. Dia lagi jalan aja. Cuman jalan tuh posisinya nunduk, nggak ngeliatin matanya ke saya. Saya kaget kan, kayak saya udah tahu nih perempuan ini bukan manusia karena dia udah meninggal 3 bulan yang lalu. Jadi kayak jantung saya kayak dikagetin begitu. Gimana sih kayak orang tuh kayak ditotok sarafnya, jadi kayak bengong gitu bos. Bengong lah posisi saya ngeliat. Wah, ya udah saya nggak lama itu kayak disadar. Itu yang kebaya itu nggak lama tahu dia lewat ketutupan ilalang apa pohon udah nggak ada. Nah itu saya ngeliat dia tuh lagi. Nah nggak lama selang sejam lah si Abah datang. Udah dibakar itu sionya, udah saya bakar tuh sionya. Nah nggak lama bah saya mau tanya, bukannya kalau bakar ini kan istilahnya malang udang, enggak ini buat penangkal begini. Nah saya duduk lama Abah, sebelum Abah datang tadi saya lihat ada perempuan yang pakai. Nah, kapan? Sebelum Abah 1 jam datang saya ngelihat bah. Itu sebenarnya gimana sih bah? Iya tuh dulu bekas anak muda, kamu nggak apa-apa. Udah di sini dia udah tahu kok kamu keberadaan kamu di sini. Ini kan tadinya mungkin pas ini saya sampai sekarang dia masih merinding. Iya merinding bos kalau cerita tuh. Ini kan gubuk ini tadinya kalau ini kosong, jadi buat aktivitas orang kalau udah pagi aja om. Buat sholat, buat istirahat, makan siang. Nah itu tadinya tuh perempuan itu emang tidur di situ kalau malam, mungkin itu rumahnya dia. Ngerasa rumahnya ada itu, makanya saya diganggu terus. Tampakin mulu ya. Iya, karena kok ada ini, saya makanya langsung dari situ. Wah kalau begini mah bah, saya malam ini juga saya udah nggak mau tidur di sini lagi deh bah. Akhirnya saya minta ini barang, udah nggak apa-apa dulu, karena itu kan rumahnya dia. Selama kok sekarang dibangun, dirapihin, ditempatin sama saya. Mungkin dia merasa terganggu juga kan. Ya udah akhirnya saya minta malam itu, enggak bah saya udah nggak mau, saya takut, saya tidur situ takutnya ada sebelah saya ya kan. Saya nggak mau. Ya udah akhirnya saya makanya fungsinya Abah tuh kasih air ya mungkin itu. Cuman kan dia merasa itu pemukimannya dia, rumahnya dia, tempat dia. Kenapa kok ditempatin sama orang lain gitu. Ya udah akhirnya saya malam itu udah dah, kalau kamu mau itu udah. Ya udah saya diajak lah pulang ke rumah sama Abah, suruh tidur di kamar yang bekas anaknya itu. Ya udah saya ngerokok di situ tengah malam. Nah itu malam itu ya kejadian itu doang. Nah pas hari Senin pas mau malam Selasa lagi saya diajak lah sama anak Abah ini laki-laki nih untuk keluar om. Keluar, kita main keluar yuk. Mau kemana? Kita ambil singkong aja. Ada singkong ini punya ini bibi katanya. Kita bakar-bakar singkong kayak. Ya udah saya ikut sama anak si Abah ini nih masih. Ya udah saya masuk, saya cabutin pohon tuh. Gak lama pas nyabut nih pohon keras nih. Keras banget nggak dicabut. Dia juga nggak bisa nyabut nih pohon. Pas saya cabut pohon begitu, rupanya kayaknya ladang itu bekas kuburan kali ya om ya. Jadi saya ngeliat pas begitu saya cabut kayak lawan putih gitu, yang buat kapan. Cuman udah ini, udah lusuh gitu. Saya tarik, saya pantesan saya tarik ini, jangan-jangan di bawahnya ini masih ada mayatnya apa gimana? Udah saya cabut gitu, waduh, saya tarik tuh. Akhirnya lah, ini kok ada ininya, wah. Akhirnya saya nggak ambil tuh singkong, udah singkong yang tadi dicabutin ditinggalin di situ, dipulang. Saya nggak mau makan singkong itu, karena jangan-jangan itu ladang singkong itu bekas pemakaman kali. Makanya iya karena saya cabut itu saya keras, kok ada lawan putih lusuh gitu, udah warnanya udah coklat-coklat ini. Wah udah saya nggak berani tuh. Dari situ nah saya tidur malamnya pas habis nyabut singkong tuh saya tidur om. Ya namanya tidur ya saya udah lupa lah namanya, nggak mikirin itu malam
itu orang kayak datang ke mimpi saya, tapi dibilang mimpi setengah sadar lah, antara mimpi nggak mimpi. Karena saya tidur posisi begini Om. Nah itu di depan itu orang tua, kakek-kakek kayak di kamar itu berdiri ngeliatin saya aja gitu. Jadi saya mau ngomong kayak lidah saya kaku, nggak bisa ngomong. Tapi kalau dibilang mimpi ya kayak orang saya nyata kok ngeliat itu. Kayak didatengin saya itu pas nyabut itu. Jadi saya tidur begini, posisinya di depan pintu kayak kaku gitu. Jadi mau gerak, mau minta tolong aja susah posisinya. Mau tolong, mau teriak tolong nih, tolong ini tepok saya kayak pembangun saya nggak bisa. Itu orang udah tua. Mungkin tuh orang tua kali, makamnya orang tua. Yang tadi saya cabut itu daun singkong. Karena saya lihat itu ada kain kapannya, pantesan keras apa itu singkongnya kejepit sama tulang-tulang belulang situ. Saya pikirannya begitu. Ya udah akhirnya saya cerita sama Abah ini nyabut singkong di sana. Oh jangan, itu singkong kan gitu dulu bekas pemakaman katanya. Iya gitu, Abah cerita. Akhirnya udah dipulangin singkong. Iya makanya singkong di situ kan orang situ nggak pernah mau ambil. Jadi si Abah kan bilang begitu soal ini, udah kalau itu mah nggak usah diambil. Lain kali kalau misalnya ini udah banyak kok ladang, emang itu bekas makam Om. Jadi kita nggak tahu Bah, masalah pada malam itu juga saya kayak mimpi nggak mimpi, setengah sadar didatengin yang ini sosok kakek-kakek itu tua di depan kamar kok. Ini napas saya kayak ini, istilahnya kayak berhenti, istilahnya ngelihat dia kayak kaku badan saya. Tapi sosoknya gimana? Biasa aja? Tua, orang tua gitu. Sosoknya udah kakek-kakek lah itu. Diem aja ngeliatin saya, kayak marah gitu. Jadi tatapan matanya kayak marah gitu. Cuman saya mau teriak, mau minta tolong kayak kaku badan gitu. Akhirnya udah nggak apa-apa. Akhirnya si Abah itu ke dalam, ke dapur ngambil air putih, saya suruh minum sambil untuk cuci muka gitu, biar dia malam nggak datang lagi, nggak ganggu gitu. Yaudah akhirnya Abah sama saya, mana sih singkong yang di mana yang kamu cabut sama si ini anaknya si Abah? Bah yang datang tuh Abah. Akhirnya Abah lihat, mungkin dia baca apa di situ. Ya udah, mungkin udahlah kalau kata kita meminta maaf gimana ya. Ya saya datang juga ke tanaman singkong yang semalam saya cabut. Iya, jadi pas ini udahlah, saya udah habis dari yang ladang singkong itu, saya pulang. Nah ini saya di sini udah ngerasa di Sukabumi itu udah hampir 7 bulan Om. Kan saya tinggal di situ udah lama nih ninggalin Jakarta. Karena tadinya dengan modal segitu saya bisa untuk usaha, untuk jaga diri juga gitu. Lumayan 22 juta. Iya 22 juta modal saya habis. Akhirnya pas kesininya si Abah minta gini, nanti kalau kamu pulang dari Jakarta setelah panen, saya potong ya uang ini uang itu. Pokoknya saya nerima di itu nggak nyampe 5 juta tuh uang saya dari 22 juta itu. Katanya habis untuk dibeliin buat kamu lah, kekebalan apa segala macem, ada pengasihan, udah masuk ke badan saya. Pokoknya istilah kata anaknya aja sampai dibilang istilahnya mau diturunin ke saya semua, biar saya nanti gimana lah, kuat apa gimana ngadepin ini. Tapi yang saya rasain sih nggak ada apa-apa Om sampai sekarang. Apa saya ngerasa dibohongin ya apa ini? Nggak ada hasilnya. Sampai saya suruh ngaca katanya. Cuman saya ingat bahasanya dia gitu. Kamu walaupun istilahnya kesini, istilah orang macul tuh sepaculan ada bekasnya. Kamu pasti ada. Coba aja nanti kamu rasain. Ya sampai sekarang nggak ada ini. Udahlah, saya merasa ditipu. Ya itulah pengalaman kisah saya selama saya di Sukabumi dekat kaki Gunung Halimun. Ya kurang lebihnya ya seperti itu, karena Abah itu sampai sekarang saya nggak tahu tuh keberadaannya gimana. Lost kontak juga ya? Iya lost kontak, nomornya saya udah nggak simpen, udahlah. Akhirnya saya juga udahlah saya ikhlasin lah, namanya mungkin buat pengalaman hidup saya kali ya ke depannya ya, pelajaran hidup ya segitu. Oke, tadi itu cerita dari Mas Opik yang belajar ilmu pengasihan ke Sukabumi. Sukabumi 8 bulan ya? Selama 8 bulan. Nah, di situ tadi ngalamin berbagai hal, ketemu sosok wanita, suara tangisan wanita, suara harimau juga ya tadi. Suara raungan harimau, perempuan nangis, waduh segala macam. Ada perempuan yang pakai kebaya. Sampai apa?
Nyelam di kali juga. Iya, saya berendam di kali itu 1 jam, jam 12 malam tuh. Aduh. Oke, kita tanya nih pendapat Om Puji kalau memang belajar ilmu pengasihan apakah seperti Mas Opik yang alami atau gimana? Langsung kita panggil Om Puji. Oke, tadi kan sudah saya dengar ya Mas Opik ya, tentang pengalaman Mas Opik belajar ilmu pengasihan, ilmu ya kanuragan ya, sampai berendam di Kali, Kali dia berendam ya. di kali. Dan terus yang akan ditanyakan tuh yang masalah yang gimana nih? Nah, yang saya mau tanyakan ini apa benar belajar pengasihan itu sampai direndam di kali jam 12 malam gitu. Nah, yang saya bingung itu mawar merah direndam ke gelas air putih nih bisa jadi berubah putih gitu. Ya, okay. Itu gimana Om pendapat? Apa saya merasa kayak ditipu juga, tertipu gitu. Apa benar belajar pengasihan gitu Om Seperti harus itu ya. seperti itu gitu. Nah, jadi gini. Kan ada pepatah gini Mas Opik ya. Lain ladang, lain belalang, lain guru, lain ilmu pula. Maksudnya apa? Ilmu pengasihan itu kan sebenarnya memang Rasulullah nggak ngajarin ya seperti itu. Gitu ya. Nggak ngajarin. Rasulullah kan hanya diutus untuk menggenapkan rasul-rasul yang lain, yaitu mentauhidkan Tuhan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi adapun ilmu-ilmu yang sekarang ini beredar, berkembang di Indonesia, masyarakat Indonesia, dan pada umumnya juga masyarakat Indonesia juga menyukai tentang ilmu-ilmu tersebut. Karena ilmu-ilmu tersebut juga konon katanya kan diciptakan oleh leluhur kita ya. Leluhur kita dari mana? Dari ilham. Ilham dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, dari Allah ilmu itu. Ya memang benar karena di Al-Qur'an sendiri dikatakan qad ahata bikulli syai'in ilma. Ketahuilah bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Jadi banyak ilmu Allah. Nah, sini kembali ke topik lagi, apakah mempelajari ilmu pengasihan seperti yang Mas Opik lakukan ya? Di daerah mana tadi? Sukabumi dekat Halimun. Ya, bisa jadi gini, bisa jadi memang dari gurunya Mas Opik itu memang metodenya seperti itu, gitu. Kalau yang dari saya belajar sih nggak seperti itu. Jadi beda ya, beda guru, beda ilmu, beda cara pengamalannya. Kalau di saya itu untuk pengasihan ya, ilmu pengasihannya. Sebenarnya pengasihan itu apa sih? Dari kata asih, yang artinya disayangi atau dicintai seseorang. Kalau di saya itu dari guru saya itu, bagaimana caranya kita supaya diulas asih pada seseorang? Pertama, kita juga harus ulas asih kepada orang dulu. Kuncinya itu, kalau kita pengen dikasih orang, kita juga harus ulas asih pada orang lain gitu loh. Jangan kita sayangin orang dulu, kita kasihin orang dulu. Nah, dengan seperti itu, kalau kita istilahnya berbuat baik kepada orang, otomatis kan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sama kita berbuat ulas asih kepada seseorang, pastilah ulas asih itu akan berbalik kepada diri kita. Seperti ilmu tabur tuai ya. Betul. Kita nabur, kita dapat nuai hasilnya. Betul gitu sekali. Ya. Karena di Quran kan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa fama ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, maka Allah balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar biji sawi, maka Allah balas pula kejahatan itu. Kan begitu perbuatan apa yang kita perbuat, ya kita akan mendapat balas yang setimpal dari itu. Itu yang pertama. Kita mau belajar ilmu pengasihan, kita harus ulas asih dulu kepada orang lain, orang tua kita yang pertama ya, orang tua kita, saudara kita, baru sama manusia, sama hewan atau tumbuhan gitu. Kedua apa? Ya kita zikir lah. Karena kalau kita makin banyak berzikir pada Allah, otomatis zikir yang kita baca itu mengandung energi positif. Ya. Jadi situ dengan secara tidak langsung, kalau kita sering berzikir, zikrullah pada Allah, itu otomatis aura kita akan terbuka karena energinya positif. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Nah, seumpama tadi Mas bilang ada bunga ya.
bunga Mawar. direndam. Iya, bunga mawar merah jadi putih gitu. Itu maksudnya diapain tuh? Ya maksudnya buat aura kita jadi makin cerah apa gimana, makin berwibawa ya kurang inilah saya. Ya. Karena yang saya alamin itu apa jadi hitungannya jadi apa benar saya tertipu apa gimana tuh Om kira-kira? Ya kalau untuk itu sih kan yang bisa merasakan Masnya sendiri. Iya karena ngaca nih waktu itu coba lihat di kaca hasilnya apa? Nggak ada saya bilang, tapi orang lain yang lihat kamu, bukan gitu. kamu yang lihat. Mungkin kamu biasa tapi orang lain ngelihatnya kamu luar biasa katanya. Ya nggak tahu udah sampai sekarang begitu aja Om. Tapi kalau menurut saya ya, Heeh. itu yang saya takutkan tuh hanya trik aja gitu. Oh gitu. Biasanya kalau orang yang itu kan seperti istilahnya energi daripada bunga mawar tadi kita serap untuk dimasukkan ke auranya Bang Opik nih. Iya ya. Begitu biasanya kalau memang itu benar ya maaf ya, bukan kalau memang itu benar pemindahan energi dari bunga mawar ke tubuh kita, biasanya kita pulang dari guru gitu ya, itu kita dari sorotan orang Mas. Oh gitu. Cirinya orang punya ilmu pengasihan itu orang sampai dia ngeliat nggak kedip tuh. Itu hal yang udah masuk ke ilmu pengasihan ya. Kedua nyari duit gampang, nyari rezeki gampang. Nah, tapi di sini resikonya kalau kita punya ilmu pengasihan yang kita nggak bisa kontrol, malah berbahaya buat diri kita sendiri. Kenapa? Berbahaya buat kita karena saking banyaknya perempuan yang suka kan kita. Jadinya kan hal-hal yang negatifnya ini. Jadi memanfaatkan situasi tadi. Ya, aji mumpung banyak yang suka jadi kita udah. Nah itu yang sebenarnya pengasihan tuh dampaknya seperti itu. Tapi menurut saran saya, kalau kita mau dikasih orang ya kita berulas asih pada orang lain aja. Oh gitu. Kedua, seringlah banyak-banyak baca sholawat. Udah berapa semampunya. Karena sholawat ini juga kan energinya luar biasa. Buat pengasihan, buat wibawa, buat keselamatan, rezeki dan di yaumil akhir nanti kan kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Ya Mas ya. Jadi jawaban saya sih seperti itu aja. Itu Mas. Ada lagi nggak? Ya cukup lah sementara. Cukup ya. Udah nggak ada lagi nih. Iya. Oke, itu tadi sesi tanya jawab dalam video malam ini. Ambil hikmah dan manfaat dari pengalaman Bang Opik. Yang buruk ditinggalkan. Tetap zikir pada Allah dan ulas asih pada sesama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sekarang saya kembalikan ke host kita Bang Rizko. Oke, itu tadi video kita untuk kali ini. Jadi akhir kata, semoga video kita bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jadi jangan lupa bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Tinggal mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko, Om Puji, dan Mas Opik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.